Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, di mana saja Anda berada, bertemu kembali dengan saya Mukhlis Dendros dalam acara Kultum, kuliah 7 menit lebih kurang, dengan tema ibadah untuk diri pribadi. Kali ini saya berada di Hotel Seruni Bogor dalam rangka rihlah keluarga. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah padaku. Nah, mudah-mudahan seluruh aktivitas yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Lalu ibadah yang kita lakukan itu untuk apa sebenarnya? Apakah untuk Allah, untuk orang lain, atau untuk diri kita sendiri? Ternyata ibadah yang kita lakukan itu adalah untuk diri kita sendiri. Jadi apapun juga kebaikan yang kita lakukan, maka kebaikan itu akan kita terima balasannya. Sebaliknya, apapun juga kejahatan yang kita lakukan, maka kejahatan juga akan kembali kepada kita. Jadi berhati-hatilah kita dalam bersikap. Sikap baik akan menghasilkan kebaikan. Sikap kasar, jelek, sikap zalim akan kembali kepada kita. Nah, ibadah yang kita lakukan itu untuk diri kita pribadi. Dan itu mengandung kebaikan-kebaikan. Ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, yaitu surah Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepadamu. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kamu rasakan juga. Akan kembali kepadamu. Nah, jadi kita dalam beribadah itu nyatanya untuk diri kita pribadi. Walaupun dari ibadah kebaikan yang kita lakukan itu ada aspek sosial yang diterima oleh orang lain, seperti zakat, infak, sedekah, kurban, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi sebenarnya kita itu sudah memberikan satu investasi kepada diri kita untuk investasi akhirat. Untuk kita, dan itu akan kembali kepada kita. Begitu juga halnya, ibadah yang kita lakukan banyak sekali mendatangkan kebaikan. Contoh saja, sholat. Sholat itu dari aspek kesehatan banyak sekali. Para dokter telah meneliti bahwasanya gerakan sholat itu, itu membuat badan kita sehat. Bahkan bisa mengganti aktivitas olahraga. Bahkan banyak aktivitas olahraga itu juga mencontoh bagaimana gerakan sholat. Begitu juga puasa. Puasa itu mendatangkan kebaikan, kesehatan untuk pribadi kita. Sumu tasihu, kata Rasulullah. Puasalah kamu, maka kamu akan sehat. Begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya. Secara fisik, secara mental, itu akan memberikan kebaikan pada kita. Setelah pemirsa, diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, kata beliau, andai kata malaikat itu adalah makhluk Allah yang tercipta dari nur, dari cahaya. Nah, tokoh malaikat itu diceritakan dalam Al-Quran dan hadis, diantaranya adalah Jibril, Mikail, dan malaikat-malaikat lainnya. Dan jumlah malaikat bukan itu saja, tapi jumlahnya jutaan. Nah, andai kata seluruh malaikat itu beribadah kepada Allah semuanya. Begitu juga andai kata seluruh jin itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari api. Nah, jin itu juga ada yang membangkang, ada yang taat, ada yang fasik, ada yang syirik, ada munafik. Andai kata jin itu semuanya beribadah kepada Allah dan juga manusia, yaitu kita makhluk Allah yang diciptakan dari tanah, semua manusia itu sepakat untuk beribadah kepada Allah.
Jadi malaikat, jin, manusia kompak untuk beribadah kepada Allah SWT, maka tidak akan meninggikan derajat Allah. Jadi tidak ada pengaruhnya, ya. Ibadah yang kita lakukan itu untuk kepentingan Allah, tidak ada. Itu untuk kepentingan kita. Dan sebaliknya kata Rasulullah, andai kata seluruh malaikat, seluruh jin, seluruh manusia dan seluruh makhluk di bumi ini sepakat untuk kafir, untuk tidak mau beribadah kepada Allah, juga tidak akan merendahkan derajat Allah. Jadi tidaklah secuil pun, ya, secuil pun kontribusi kita untuk kemahaperkasaan Allah dari ibadah yang kita lakukan itu tidak ada. Jadi jangan kita beranggapan ibadah yang kita lakukan itu untuk kepentingan Allah, untuk menaikkan pamor Allah, untuk menaikkan posisinya, tidak. Dan begitu juga tidak mungkin ibadah yang tidak kita lakukan itu akan merendahkan, menjatuhkan posisi Allah. Bahkan ayat jelas menyatakan kalau ingin beribadah silahkan, kalau ingin kafir silahkan, ingin beriman silahkan. Jadi bebas. Bahkan ayat mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Nah, sesungguhnya orang yang mulia di antara kamu itu adalah orang yang bertakwa di antara. Jadi takwa itu diisi dengan aktivitas ibadah, ya, aktivitas ibadah. Nah, orang yang ingin beribadah, ingin bertakwa kepada Allah, dia dimuliakan posisinya. Tapi tidak mau beribadah, jauh dari agama, maka posisinya jauh dari keridaan Allah. Nah, saudara pemirsa, untuk diketahui bahwasanya ibadah itu entah untuk kepentingan kita pribadi dan untuk kepentingan Allah. Mudah-mudahan kita termotivasi terus untuk beribadah sampai akhir hayat kita, sehingga dapat dinyatakan tiada waktu tanpa ibadah. Demikian. Kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.